pada video kali ini kita akan bahas seputar Keymap atau Kanomap. Loh, topik apa lagi nih? Nah, Keymap ini masih ada hubungannya loh dengan materi logika matematika yang seperti biasa kita lihat. Lah, hubungannya di mana nih? Nah, untuk kalian yang belum tahu atau mungkin teman-teman yang mungkin sudah pada tahu, seperti biasa mari kita belajar sama-sama ya. Kita sharing, mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Oke, kita akan bahas dari pengertiannya dulu. Jadi, Kanomap atau kita singkat dengan Keymap adalah metode grafis yang digunakan dalam logika digital untuk menyederhanakan fungsi boolean agar rangkaian logika yang dihasilkan menjadi lebih sederhana dan efisien. Dalam hal ini, jadi penggunaan gerbang logikanya itu lebih ringkas atau lebih sedikit. Fungsi dari Keymap yang pertama adalah mengurangi jumlah variabel dalam persamaan boolean. Yang kedua adalah menyederhanakan bentuk SOP ataupun POS-nya. Dan yang ketiga adalah mendesain rangkaian logika yang lebih hemat biaya dan lebih cepat. Oke, untuk penggunaan Keymap ini ada banyak variabel ya. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas hanya 2 aja. Yang pertama dengan 3 variabel, yang selanjutnya adalah dengan menggunakan 4 variabel ya. Nah, untuk yang 3 variabel, ini variabel yang digunakan adalah A, B, C ya. Nah, urutannya adalah ada A aksen, B aksen, ada A aksen B, lalu ada AB dan ada AB aksen. Kalau ada aksen berarti dia 0 ya. Berarti kalau dalam biner 00, 01, 11, 10. Untuk yang C kita taruh di sebelah sini. Ada C aksen dan C ya. Jadi di sini C aksen berarti 0. Untuk C itu berarti nilainya 1. Nah, berarti tinggal kita sesuaikan aja. Berarti kalau untuk yang baris pertama itu ada A aksen, B aksen, C aksen, atau dalam angka biner itu adalah 000. Nah, kalau dalam menggunakan sandi yang kemarin kita bahas di sandi BCD itu hasilnya sama dengan 0. Untuk yang di bawahnya ada A aksen, B aksen, C, di mana bilangan binernya adalah 001. Maka sandi binernya adalah hasilnya menjadi 1. Untuk yang selanjutnya ada A aksen B. Untuk kolom yang selanjutnya ya. Sini berarti A aksen B dan C aksen. Nah, berarti hasilnya adalah 0, 1, 0, di mana hasilnya adalah 2. Untuk yang selanjutnya ada A aksen BC, sehingga bilangan binernya adalah 011 dan hasilnya 3. Selanjutnya adalah AB dan C aksen. Berarti ABC aksen hasilnya adalah 6 dan bilangan binernya adalah 110. Untuk yang di bawahnya adalah ABC atau binernya 111 dan hasilnya 7. Untuk kolom yang selanjutnya ini adalah yang pertama adalah AB aksen C aksen, bilangan binernya adalah 100 dan hasilnya 4. Untuk yang bawahnya adalah AB aksen C atau bilangan binernya 101 dan hasilnya 5. Untuk yang 4 variabel, kita hanya menambahkan 1 variabel lagi, di mana di yang bagian horizontal itu masih sama A aksen B aksen, lalu ada A aksen B, lalu ada AB dan AB aksen. Untuk yang di bagian vertikal ada C aksen D aksen, ada C aksen D, ada CD dan CD aksen. Lalu kita kolaborasikan, berarti yang pertama adalah A aksen B aksen C aksen D aksen, hasilnya jadi 0. Lalu ada A aksen B aksen C aksen D, hasilnya 1. Ada A aksen B aksen C D, hasilnya 3. Dan ada A aksen B aksen C D aksen, hasilnya 2. Lalu yang kedua adalah A aksen B C aksen D aksen, hasilnya 4. Ada A aksen B C aksen D, hasilnya 5. Ada A aksen B C D, hasilnya 7. Ada A aksen B C D aksen, hasilnya 6. Ada A B C aksen D aksen, hasilnya 12. Ada A B C aksen D, hasilnya 13. Ada A B C D, hasilnya 15. Ada A B C D aksen, hasilnya 14. Untuk kolom selanjutnya adalah A B aksen C aksen D aksen, hasilnya 8. Ada AB aksen C aksen D, hasilnya 9. Ada AB aksen C D, hasilnya 11. Dan ada AB aksen C D aksen, hasilnya 10.
Nah, ada beberapa tahap dalam penyelesaian KeyMap. Yang pertama kita buat dulu peta Karnoffnya atau KeyMap-nya, lalu isi kotak pada KeyMap. Bila mana fungsi logikanya ada, kasih angka 1, kalau yang nggak ada kasih angka 0. Lalu yang ketiga adalah kelompokkan yang berlogika 1 yang berdekatan dengan aturan 2 pangkat n, yang mana n adalah jumlah logika 1. Misalnya, kalau misalnya n-nya 0, maka 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi kalau yang 1 ketemu 1, tapi bilangannya harus yang 2 pangkat n. Misalnya ada angka 1, 2, 4, 8, 16 dan selanjutnya. Kalau misalnya angkanya nggak ada di sini, berarti nggak bisa dikelompokkan. Misalnya angkanya 3, itu nggak bisa. Angkanya 5, itu nggak bisa. Angkanya 6, 7 nggak bisa, karena nggak ada di baris yang masuk ke dalam rumus 2 pangkat n ya. Dan logika 1 pada sisi kiri dapat digabung dengan sisi kanan, dan logika yang ada sisi atas bisa masuk ke kelompok sisi bawah ya. Yang kelima adalah buat fungsi baru dari tiap kelompok, dan yang keenam buat penyederhanaan fungsi adalah dengan menggunakan hasil penjumlahan atau OR pada tiap-tiap kelompok fungsinya. Kita masuk ke contoh soal ya. Soal yang pertama adalah sederhanakan fungsi berikut dengan menggunakan Karnaugh Map ya. Ini fungsinya. Kita lanjut aja ke bahasannya ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada A aksen, B aksen, C aksen. Itu kalau misalnya di fungsinya ada, kita kasih angka 1 karena kebetulan ini menggunakan 3 variabel ya. Berarti yang di atas, oke? Lalu ada A aksen, B, C aksen, lalu kita kasih angka 1. Lalu ada A aksen, B aksen, C, kasih angka 1 juga. Lalu ada A, B aksen, C, lalu kita kasih juga 1. Jadi kalau yang nggak ada, kita kasih angka 0. Kalau kita perhatikan di sini ada yang 4 ya, ada satunya itu berjejer 4, maka dia masuk ke kelompok fungsi yang pertama. Lalu di sini juga ada ya 1 dan 1. Ini nggak bisa 3 ya, berarti kita bisa masuk ujung kiri ke ujung kanan. Jadi ibaratnya kayak kertas yang dilipat gitu ya. Ini masuk ke kelompok fungsi yang kedua. Sehingga bisa kita lihat ada 2 fungsi di sini, ada yang fungsi pertama yang warna merah dan fungsi yang kedua yang warna biru. Kita lihat di fungsi yang pertama yaitu yang dilingkari ya, ada A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B aksen, C, ditambah A aksen, B, C aksen, ditambah A aksen, B, C. Nah, kita gunakan hukum distributif di mana di sini ada variabel yang sama ya, ada A aksen, B aksen, dan hasil penyisaannya adalah C aksen ditambah C dan ditambah A aksen B dikali C aksen plus C. Nah, dimana kalau hukumnya C aksen ditambah C itu hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi dikalikan sama dengan variabel itu sendiri. Sehingga hasilnya A aksen B aksen dikali 1 sama dengan A aksen B aksen, ditambah A aksen B dikali 1 sama dengan A aksen B juga. Dimana masih ada variabel yang sama A aksen, dan yang berbeda adalah B aksen ditambah B, sehingga hasilnya adalah A aksen. Lalu ini fungsi yang kedua adalah A aksen B aksen C ditambah A B aksen C, sama dengan berarti B aksen C dikali A aksen ditambah A, dimana hasilnya adalah B aksen C dikali 1 dan hasilnya adalah B aksen C. Lalu kita gabungkan hasil dari fungsi ke-1 dan kedua. Hasilnya adalah A aksen plus B aksen C. Karena ini kan udah nggak bisa lagi didistribusi ya, maka hasilnya udah berarti A aksen plus B aksen C. Contoh soal yang kedua itu A aksen B aksen C aksen D ditambah A aksen B C aksen D aksen ditambah A aksen B aksen C D ditambah A aksen B C D aksen ditambah A B C D. Oke, seperti biasa, jadi bila mana ada fungsi logika ini dengan menggunakan 4 variabel ini ada fungsinya, maka kita taruh 1 pada tabelnya. Setelah kita kelompokkan, ternyata di sini ada 3 fungsi ya. Ada yang ke-1 yang warna merah, yang kedua yang warna orange, dan yang ketiga adalah yang warnanya biru. Nah, ini berikut ringkasan atau penyederhanaan dari fungsi kelompok yang pertama. Ini fungsi kelompok yang kedua, dan ini adalah fungsi kelompok yang ketiga. Lalu kita kelompokkan ya, hasilnya adalah A aksen B aksen D ditambah A aksen B D aksen ditambah A B C D, sehingga hasil akhirnya adalah A aksen dikali B aksen D ditambah B D aksen ditambah A B C D. Nah, ini adalah latihan soal.
Ada 10 soal, silakan kalian kerjakan. Ada yang menggunakan 3 variabel, ada yang menggunakan 4 variabel. Itu aja paling. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam edukasi.